Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan mengenalkan apa itu MVC dalam web development. Nah, apa itu MVC? MVC merupakan kependekan dari Model View Controller, yaitu suatu konsep atau arsitektur pengembangan aplikasi yang memisahkan komponen utama dari suatu aplikasi seperti manipulasi data, lalu user interface atau tampilan dari aplikasi, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasinya. Model biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi data, seperti CRUD, Create, Read, Update, Delete, dan menangani validasi dari bagian controller. Lalu View merupakan bagian yang menangani presentation logic, berfungsi untuk menerima dan menampilkan data kepada user. Dia tidak berhubungan langsung ke bagian model, tapi controller mengatur view untuk menampilkan data yang ada di model. Lalu controller yang mengatur hubungan antara view dengan model, yang berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Jadi controller ini merupakan otak dari aplikasinya yang mengatur alur kerja dari aplikasi tersebut. Kemudian manfaat MVC. Yang pertama ada maintainable. Nah, maintainable ini jadi ketika programmer mengalami suatu kesalahan dalam membangun aplikasinya, mereka dapat dengan mudah mengubah salah satu bagian tanpa mengubah bagian lainnya. Jadi, tidak perlu repot-repot ketika ada kesalahan dari suatu sistem. Jadi cukup mengubah satu file tanpa harus mengubah file lainnya. Lalu selanjutnya ada debugging. Jadi nanti programmer bisa memperkirakan bagian mana yang bermasalah tanpa harus membongkar seluruh kode yang dibuat. Seluruh file yang ada itu jadi nggak perlu dibongkar. Jadi dapat dengan mudah memperkirakan di mana letak kesalahan dari suatu program tersebut. Nah, selanjutnya ada structure. Jadi MVC ini bentuknya sangat terstruktur, konsepnya terstruktur sehingga programmer tidak perlu repot, tidak perlu bingung di mana sih posisi file yang dia buat itu untuk bagian view, untuk bagian model atau untuk bagian controllernya. Kemudian ada banyak lagi manfaat MVC selain ini. Jadi ini hanya beberapa manfaat yang dapat dijelaskan. Selanjutnya ada framework MVC. Nah, banyak perusahaan sekarang yang membutuhkan programmer paham dalam penggunaan framework. Di sini contohnya ada beberapa framework. Yang pertama adalah Ravel. Dia menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu ada Spring, Struts, itu menggunakan bahasa Java. Lalu CI, PHP juga, bahasa pemrograman PHP. Django, ini bahasa pemrograman Python, framework MVC untuk Python. Lalu ada Rails, ini untuk Ruby, bahasa pemrograman Ruby. Jadi framework ini dapat mempermudah para programmer dalam membuat aplikasi yang sangat kompleks. Jadi dapat mempercepat waktu pengerjaan dari aplikasi tersebut. Biasanya framework ini menyediakan tools untuk membantu programmer dalam hal query database, manajemen source code, validasi data, keamanan dari data atau aplikasi, dan lain-lainnya. Kemudian ada contoh penerapan MVC dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan MVC-nya dengan bahasa pemrograman Java. Ini konsepnya yang udah saya buat. Jadi pertama ada user melakukan request login. Nah, kemudian request login tersebut diatur oleh controller, di mana nanti data yang diinputkan oleh user akan di-compare melalui view
data yang diinputkan melalui view akan di-compare dengan data yang diakses melalui model yang mengakses data yang ada di database atau data dummy. Nah, kemudian data tersebut akan ditampilkan melalui view berikutnya, bukan view login, view awal, untuk mengakses view berikutnya, view homepage. Oke, langsung aja kita coba penerapannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan konsep MVC pada aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan editor NetBeans untuk bahasa pemrograman Java-nya versi 7.4. Langsung aja. Pada menu file, kita pilih new project, kita bikin project baru. Project web application. Next, nama projectnya contohnya MVC sample. Lalu next. Servernya saya pilih Glassfish, nggak menggunakan Tomcat, bawaan dari NetBeans. Lalu di sini teman-teman bisa pilih penggunaan framework yang ada di NetBeans-nya. Di sini udah disediain Spring, lalu ada Java Server Faces, Struts, sama Hibernate. Cuma kita akan menggunakan dasar MVC-nya aja. Biar teman-teman tahu secara sederhana MVC itu seperti apa. Seperti itu. Klik finish. Nah, projectnya langsung otomatis membuat file index.html pada folder web page. Nah, ini view-nya. Folder ini merupakan view dari struktur MVC. Jadi nanti untuk view-nya, filenya diinputkannya di folder ini. Web page. Kita hapus saja. Kita pakai JSP. New JSP. Untuk view-nya pakai file JSP. Index. Untuk halaman awal. Finish. Di sini kita akan membuat contoh aplikasi login ya, program login, sistem login di webnya. Nah, kemudian untuk membuat controller dan modelnya itu ada di folder source package. Di sini teman-teman bisa lihat struktur dari struktur folder di NetBeans. Itu ada web page, source package, library, sama configuration file. Jadi nanti untuk MVC itu ada di web page sama source package. Di web page itu untuk view, source package ini kita untuk masukkan controller sama model. Nah, kemudian kita buat modelnya. Kita buat dulu modelnya. Seperti dengan yang dijelaskan sebelumnya, jadi nanti di modelnya ada data user. Kita akan mengolah data user di sini. Kita bikin file baru, Java class, dengan nama class user. Finish. Kita bikin variabel untuk username dan password. Maaf. Setelah itu teman-teman buat constructor-nya. Lalu buat setter dan getter dari variabel username dan password.
Nah, ini isi dari kelas model, kelas user untuk di modelnya. Ini contohnya seperti ini gambarannya. Lalu di view kita buat kolom untuk input data login seperti username dan passwordnya tadi. Kita pakai table, lalu ada tr. Username, input, type, text, placeholder, your username here, your username here. Okay. Name, jangan lupa name-nya username. Copy paste aja. Untuk baris berikutnya itu ada password, type password, your password here, name, password. Terakhir login button, tombol login ya, td. Salah, maaf, ada yang salah. Harusnya ini masuk baris baru, tr baru. Input, type, submit, karena nanti kita akan menggunakan form di tabel ini, jadi nanti aja. Value login. Oke, setelah itu kita bikin rata tengah biar enak melihatnya. Save. Kita buat form. Tag form. Harusnya tag form dulu tadi ya. Saya salah. /form. Metodenya kosongkan aja dulu. Apa lagi ya? Actionnya juga kosongkan aja dulu. Jadi nanti ini berhubungan dengan controller kita. Controller itu yang menghubungkan antara modeler dengan view-nya. Oke. Kenapa ini salah? Oke, save. Nah, sekarang kita buat file controllernya. File servlet. Jadi kalau di Java itu untuk controllernya itu filenya berupa servlet namanya. Servlet ini merupakan file
controller untuk mengakses data dari modeler ke viewer. Atau sebaliknya, nanti server ini bisa nge-get data dari database atau data dummy untuk ditampilkan ke view atau melakukan inputan data dari view ke database. Nama kontrolnya user login. Next. Add information to deployment screen. Jadi nanti kita ngisi informasi mengenai controller ini di XML-nya. Nih, nanti ada URL pattern-nya /user login kalau mau ngecek di file XML-nya. Finish. Yang dihapus. Jadi kita di sini hanya membutuhkan metode post. Basicnya di servlet itu, di file servlet itu ada maksudnya yang biasa digunakan itu metode doGet sama doPost. Tapi kita hanya menggunakan metode doPost untuk melakukan login, sistem login. Jadi nanti data itu kita coba akses ke database. Datanya diinputkan ke database, kita coba akses. Karena kita nggak menampilkan data, tapi kita coba untuk mengakses datanya di dalam database. Kita hapus. Yang tidak digunakan dihapus saja. Dihapus. Oke, setelah itu ini pakai doPost saja ya. Ini dihapus juga. Nah, di sini kita coba ambil field yang ada di view index.jsp, yaitu field username dan field password. Kita coba running dulu ya. Clean and build. Safari. Coba kita run dulu. View-nya gimana? Nah, ini view-nya. Jadi nanti ketika di view ini kita ingin menginputkan data, data ini di field ini akan diolah di controller. Controllernya ini filenya, ada di sini. Jadi nanti data yang ada di field itu harus kita inputkan ke sini dulu untuk diolah. Setelah itu masuk ke proses selanjutnya. Bisa untuk menginputkan data ke database atau nampilkan kembali data tersebut ke view yang berbeda. Contohnya misalnya di sini saya nambahin lagi view untuk responnya ketika setelah login. Misalnya kalau dia setelah loginnya sukses, maka dia akan muncul home. Jadi kita bikin file JSP dengan nama home. Finish. Oke, gini aja dulu. Nah, setelah itu kita coba buat controllernya. Kita ambil filenya, kita tampung dalam variabel baru dengan nama username. String username sama dengan request.get parameter. Nah, parameternya itu diambilnya adalah name-nya. Name dari input type-nya. Inputnya, tag input
Name-nya di sini ada username dan password. Jadi yang kita ambil, yang diinputkan di parameternya itu name-nya ini. Jadi kalau untuk yang username, kita inputkan username, lalu password. Password. Nah, setelah kita ambil data dari field view-nya, kita coba akses ke database. Kita melakukan pengecekan ke database apakah data yang diinputkan tersebut ada di database atau tidak. Nah, cuma di sini saya nggak membuat database, jadi saya bikin data dummy aja. Karena di modelnya kita udah buat model untuk user, kelas user, jadi kita harus panggil dulu kelas ini ke servletnya di controllernya. Jadi harus kita import model.user. Setelah diimport model usernya, kita coba bikin data dummy-nya. Bukan dari database ya, jadi ini kita bikin data dummy. String set username, name sama dengan Iskandar. String set password. Kita set username, kita set passwordnya. ASD. Di sini contohnya, misalnya nih data dummy-nya di database itu username-nya Iskandar, terus passwordnya itu ASD. Kita set dulu datanya melalui model. Kita inisialisasikan dulu untuk model usernya. Jadi user, data user, new user. Oh, belum ada constructor-nya. Oh, maaf. Harus diisi. Karena constructor di model usernya ada string username, string password. Jadi, nah, set username ini kita inputkan di sini. Set username, set password. Nah, salah. Set password. Maaf, di sini ada yang salah. Oke. Jadi variabel set username itu berisi data Iskandar. Itu di set di constructor-nya, diinputkan di constructor-nya di set. Nih, di constructor-nya udah ada string username. String username ini untuk ngisi data username. This.username sama dengan username. Username ini diambil dari di string untuk di dalam constructor-nya untuk ngisi variabel username di kelas model, atribut username-nya. Begitu juga dengan password. Jadi nanti set username ini mengacu ke username, atribut username di model user. Nah, setelah itu sebenarnya ini ada di biasanya kalau di aplikasi itu menu register. Kalau yang set. Jadi kalau login karena datanya belum ada di database, kita harus ngeset dulu datanya, harus inputkan dulu datanya ke dalam database menggunakan set. Nah, sekarang kita coba get datanya menggunakan model user tadi. Karena datanya udah kita set, udah kita inputkan sebagai data dummy-nya ini Iskandar sama SD, kita coba get data ini menggunakan model. If else. If
jika variable username yang ada di fieldnya tadi ini, yang menampung field yang ada di view-nya, variable username ini sama dengan equals data user dot get username. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk login itu kita nggak perlu ngeset data, tapi kita hanya ngeget data untuk membandingkan apakah inputan oleh user yang ada di view itu sama dengan data yang ada di database. Jadi username dot equals data user dot get username. Username jika username sama dengan username yang ada di database, username di view sama dengan username yang ada di database, dan password dot equals sama dengan data user dot get password. Nah, jika username yang ada di view sama dengan username yang ada di database dan password yang ada di view sama dengan password yang ada di database, maka apa yang akan dilakukan? Nah, jika dia sama sesuai username dan passwordnya, maka kita masuk ke view home. Kita forward page-nya ke home. Dari view index kita forward ke home menggunakan controller user login. Oke, kita masukin kita bikin kondisinya sukses, string sukses. Login sukses. Nah, untuk nge-forward request yang kita inginkan itu menggunakan library di Java-nya yaitu request dispatcher. Ini Jadi karena belum diimport, belum ada java.servlet.dispatcher, jadi kita harus import dulu. Makanya error. Nih, javax.servlet.requestDispatcher. Kita import. Nih, import javax.servlet.requestDispatcher. Iya, udah. Oke, kita inputkan kita inputkan view-nya, yaitu home.jsp. Kita mau jadi di sini kita mau request untuk nge-forward page dari home ke index menggunakan library request dispatcher.
lalu di forward. Forward untuk setiap request dan respon yang dibuat. Jadi di sini ada request, kebanyakan request, nggak ada responnya. Setelah itu kita buat, oh ya, kita setting attribute. Karena di sini udah bikin strings. Jadi nanti string success ini, variable success ini berisi data ini akan ditampilkan di view-nya nanti. Akan ditampilkan di view-nya. Harus kita setting di dalam sini. Dalam if-nya. Set attribute. Oh, maaf. Request.set attribute. Request.set attribute-nya success. Ininya variabelnya success. Nama atributnya success, variabelnya success yang menampung data ini. Oke. Setelah itu kita coba tampilkan di home-nya ada data ini juga. Kita set atributnya copy paste aja biar nggak ribet. Ini kita isi username. Variabelnya data user.get username. Data user.get. Jadi pura-puranya kita nampilin data dari database berupa username sama passwordnya. Cuma ini data dummy adanya di sini. Oke. Setelah itu di forward ke home. Lagi else. Jadi jika dia tidak sama dengan jadi jika username dan passwordnya itu tidak sama, maka apa yang akan dilakukan? Kita bikin kondisi baru, string violet. Wrong information account. Kemudian kita bikin request-nya sama violet. Setelah itu kita request dispatcher, terus kita forward, kita kirim balik lagi ke indeksnya. Karena passwordnya tidak sesuai. Jadi dia nggak bisa mengakses home. Jadi untuk mengakses home ini hanya berlaku ketika username dan passwordnya sesuai dengan yang ada di sini. Atau sesuai dengan yang ada di database. Oke, setelah itu di view-nya belum kita ubah. Jadi tadi di controllernya kita menggunakan metode post. Jadi di formnya kita isi metodenya post. Setelah itu actionnya nama controllernya user login. Oke, di save all. Kemudian di home-nya tadi kan tuh udah di forward tuh datanya. Dari user login di forward ke home. Request.set attribute success username sama. Jadi kita coba nampilkan 3 atribut ini. Kita pakai tabel yang ada di index, samain aja. Nggak perlu pakai nggak perlu pakai form karena kita nggak melakukan submit data. Slide. Ini tombol back. Kita ganti jadi tombol back ke index kalau dia berhasil login. Dari ref index.jsp.
back. Oke. Your username is which, your password is. Nah, cara untuk menampilkan datanya ke view, kita harus panggil atributnya menggunakan bahasa Java di HTML. Nah, kalau untuk di view-nya kita menggunakan bahasa Java-nya, itu harus menggunakan tag ini. Kurung siku persen. Kita tampung dalam tipe data string, nama variabelnya tadi apa ya? Condition string request dot get attribute apa tadi? Sukses. Nah, jadi di controllernya kan kita udah buat nih atributnya success dengan isi datanya itu, maaf, ini bukan yang ini, password. Variabel success, tipe datanya string. Tapi yang dikirim oleh controller itu datanya berupa atribut. Jadi kita harus ngambil atributnya, setelah itu di-convert ke dalam ke dalam jenis data string. Makanya di sini harus ada string lagi untuk nge-convert atribut ini, atribut success yang dibuat di controller sebelumnya, yang ini. Setelah itu kita tampung ke dalam variable condition yang ini, serang kita tampung ke dalam variable username. Sama di convert string request dot get attribute username. Selanjutnya sama password. Nah, kemudian di sini kita isi H1. Kita tampilkan kondisinya, variabel kondisinya yang isinya itu atribut success tadi. Gunakan sama. Kalau untuk menampilkannya, jadi di dalam tagnya kita pakai sama dengan condition. Nah, setelah itu kita coba kita tampilkan juga username sama passwordnya di kolom ini. Oke. Setelah itu nah kemudian di home kita udah juga ngeset atributnya. Nah, di sini. Oh, salah ini. Ini kita nggak perlu. Karena tadi kita udah menggunakannya di H1. Di tag H1. Jadi yang atribut success ini udah ditampilkan menggunakan tag
H1 mana nih? Nah nih. Nih, lihat di H1 TK1. Kemudian untuk di indeksnya kita tampilin notifikasi violet ketika user yang diinputkannya itu salah, akun yang diinputkannya itu salah. Sama caranya, pasti bisa copy aja biar cepat. Nah ini langsung aja pakai H1 karena udah diisi tadi. Sebenarnya condition. Udah save semuanya. Setelah itu di clean, di build, dan nggak usah di run, cukup di refresh. Error. Kita coba run ulang. Nah, jadi untuk di view index ini kondisinya saya bikin color white di dalam tag font. Kenapa? Karena atributnya bernilai kosong ketika belum dilakukan proses apapun dari controllernya. Misalnya nih saya ganti warnanya jadi hitam. Maaf. Kita refresh. Oh maaf, belum di save. Nah nih, 0. Tulisannya muncul 0. Biar enak view-nya, biar nggak kelihatan tulisan 0-nya, jadi kita bikin white. Tapi untuk memunculkan condition-nya, di controllernya kita setting color-nya black, biar tulisannya muncul wrong information akun ini. Save. Refresh lagi. Belum. Clean and build. Oke, setelah itu ini harusnya center juga biar enak melihatnya. Home. Oke, kita refresh. Kita run ulang, saudara. Nah, kita tidak inputkan apa-apa. Nah, wrong information account. Karena kita udah set untuk database-nya, data dummy-nya itu di controllernya. Username-nya itu Iskandar dan password. Maksudnya username Iskandar dan passwordnya ASD. Fresh lagi. Fresh. Misalnya kita inputkan ASD, passwordnya juga ASD, login. Salah juga, nggak bisa. Oke, sekarang kita inputkan sesuai dengan yang ada di database atau data dummy-nya.
Username-nya Iskandar dan passwordnya ASD. Login. Nah, login success. Your name is Iskandar, your password is ASD. Baik. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara menerapkan atau mengimplementasikan MVC di Java Web Development. Oke, terima kasih.